Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jumono. Kali ini saya akan bicara mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021 yang diselenggarakan di DKI Jakarta. Mengapa saya membicarakan PPDB tahun ajaran yang lalu? Karena menurut saya pada proses PPDB tahun 2020-2021 masih meninggalkan persoalan, yaitu adanya gugatan dari para orang tua murid dan lembaga swadaya masyarakat terhadap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Apa yang menjadi gugatan para orang tua murid dan lembaga swadaya masyarakat? Yaitu mengenai sistem penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan menerbitkan Petunjuk Teknis nomor 501 tahun 2020. Apa pasal yang menjadi gugatan orang tua murid dan lembaga swadaya masyarakat? Ada beberapa hal, tetapi yang sangat menonjol adalah mengenai sistem zonasi. Zonasi yang dimaksud adalah adanya perbedaan antara zonasi yang tertuang di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2019 dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Apa perbedaan yang paling menonjol? Di dalam Permendikbud nomor 50 dinyatakan bahwa seleksi zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Artinya bahwa peluang seorang siswa diterima di sekolah negeri dengan melihat jarak ia tinggal ke sekolah. Peluang ini yang tertuang, ini yang dimaknai oleh para orang tua murid jika melihat Permendikbud tersebut. Tetapi di dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa yang menjadi penentu dalam sistem zonasi adalah usia. Semakin tua usia seorang siswa atau seorang anak, maka peluangnya untuk diterima di sekolah negeri itu secara otomatis akan diterima. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra di masyarakat dan di orang tua murid. Beberapa orang tua murid kemudian mengajukan gugatan karena menurut para orang tua murid ada pelanggaran di dalam petunjuk teknis tersebut. Gugatan telah disampaikan dan sampai saat ini masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta Timur. Sampai saat ini gugatan sedang berproses. Pertanyaannya adalah, apakah Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih akan tetap menerbitkan atau membuat aturan bahwa usia menjadi penentu diterima atau tidaknya diterima anak seorang siswa di sekolah negeri? Jika Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih menggunakan ini, maka kemungkinan akan menimbulkan persoalan kembali, atau setidaknya akan terjadi lagi ketidakadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Karena diprediksi anak-anak yang tidak lulus seleksi tahun lalu di tahun ajaran 2020-2021 akan mendaftarkan kembali pada pendaftaran tahun ajaran 2021-2022. Karena menurut mereka
jika usia yang menjadi penentu, usia mereka yang telah bertambah setahun, maka kemungkinan diterima lebih besar ketika dengan misalkan dibandingkan dengan anak-anak lulusan tahun ajaran 2020-2021. Ya, kemungkinan ini bisa terjadi. Artinya bahwa peluang anak-anak yang tahun lalu tidak lolos seleksi untuk mendaftar kembali dan kemudian diterima itu semakin besar. Ini tentu akan menjadi persoalan. Persoalannya adalah bahwa peluang anak-anak yang lulus tahun ajaran 2020-2021 akan semakin kecil karena akan diperebutkan oleh anak-anak yang tahun lalu gagal diterima di seleksi. Inilah yang kemudian akan menimbulkan persoalan. Nah, persoalan ini harus segera dicarikan solusinya. Kalau Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih menggunakan usia sebagai penentu kelulusan, ini akan menjadi persoalan baru nantinya jika hal ini diterapkan. Tetapi sesungguhnya bahwa persoalan penerimaan peserta didik baru di DKI Jakarta akan terus muncul. Sebagus apapun regulasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, masih tetap akan menimbulkan persoalan. Apa penyebabnya? Penyebab pertama karena adanya disparitas yang tinggi antara sekolah-sekolah, jenjang sekolah SD negeri dengan SMP negeri, dan juga dari SMP negeri dengan SMA negeri atau SMK negeri. Perbedaan antara jumlah sekolah negeri SD, SMP, dan SMA ini akan menimbulkan persoalan daya tampung khususnya. Karena jumlah sekolah dasar negeri sangat banyak, sementara jumlah sekolah SMP negeri sangat terbatas. Begitupun dengan jenjang SMP. Di SMP dengan SMA perbandingannya cukup tinggi. Artinya apa? Artinya persaingan untuk mendapatkan sekolah negeri pada jenjang-jenjang berikutnya itu akan menimbulkan persaingan yang cukup ketat. Hal ini hanya bisa diselesaikan ketika misalnya Pemprov DKI dengan anggaran cukup besar adalah menambah sekolah negeri pada jenjang-jenjang atau menyeimbangkan antara sekolah negeri di jenjang SD dan SMP, juga SMP dengan SMK atau SMA. Hanya ini yang bisa mengurangi persaingan atau persoalan-persoalan ketika proses PPDB dilaksanakan. Jika dilihat dari sisi anggaran, tentu saja Pemprov DKI bisa atau mampu mengatasi persoalan ini, yaitu menambah sekolah negeri atau membuka ruang kelas baru ya untuk anak-anak dari jenjang-jenjang sekolah yang ada, atau mengalokasikan pendanaan operasional sekolah bagi anak-anak yang tidak dapat di sekolah negeri dan bersekolah di sekolah swasta. Artinya bahwa Pemprov DKI harus membiayai anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta yang memang notabene berbayar. Artinya biaya operasional sekolah swasta yang ditanggung oleh anak-anak harus ditanggung oleh Pemprov DKI. Jika melihat dari sisi anggaran, saya kira DKI cukup punya anggaran, atau setidaknya sangat membantu anak-anak dari kelompok-kelompok miskin untuk dapat bersekolah dengan tanpa hambatan pembiayaan, karena akan di-cover oleh Pemprov DKI. Nah, ini juga menjadi persoalan karena sampai saat ini Pemprov DKI hanya memberikan bantuan operasional kepada sekolah-sekolah negeri dan juga anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri.
meskipun ada KJP dibagikan berdasarkan pengajuan atau berdasarkan jumlah kelompok-kelompok miskin, tetapi rasanya ini belum cukup menyelesaikan persoalan. Karena bisa dibayangkan misalnya anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri yang memang sudah gratis kemudian mendapatkan KJP atau kartu Jakarta Pintar untuk operasional si anak. Artinya bahwa sudah sekolah gratis dapat bantuan pula. Memang bantuan ini untuk operasional siswa, tetapi bagaimana dengan anak-anak miskin yang bersekolah di swasta? Nah, ini yang mereka tidak mendapatkan karena berbagai hal, misalnya persoalan administrasi dan sebagainya. Nah, ini yang harus segera dicarikan solusi. Jika melihat sisi anggaran, semestinya Pemprov DKI bisa mengatasi ini. Kembali ke persoalan PPDB, akan lebih bijak ketika Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggunakan atau mengikuti apa yang sudah ditentukan atau dibuat oleh Kementerian Pendidikan tentang penerimaan peserta didik baru agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Karena menurut saya Permendikbud yang sejak zonasi ditentukan, sejak regulasi soal zonasi digulirkan, menurut saya cukup akomodir untuk dilaksanakan, cukup fair atau cukup adil, karena memang melihat jarak tempat tinggal siswa ke sekolah. Tentu saja ini akan mengefisiensikan pembiayaan, baik pembiayaan dan hal-hal lain. Saya kira ketika seorang anak dekat dengan sekolah, artinya dia tidak perlu, satu sisi misalnya, artinya dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi karena dia bisa menempuh ke sekolah dengan berjalan kaki. Hal-hal seperti ini sebetulnya bisa ditanggulangi oleh DKI Jakarta, tapi apakah ada keinginan dari Pemprov DKI ya kan, atau Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melakukan sebuah pendataan yang akurat bagaimana proses PPDB ini bisa berkeadilan. Saya kira itu. Mungkin masih banyak persoalan-persoalan lain yang harusnya bisa menjadi perhatian masyarakat. Terima kasih.